Nah, hari ini saya akan mengundang ya seorang yang sangat luar biasa. Beliau akan sharing, tapi sharingnya bukan cuma sekedar dari secara ilmiahnya, tapi beliau betul-betul merasakan kenapa proses yang banyak laki-laki itu menjadi tantangan itu bisa dilewati dengan sangat luar biasa. Saya akan mengundang ya, beliau dulu pernah menjabat direktur rumah sakit di salah satu rumah sakit yang terbesar di Surabaya Timur, di Indonesia Timur, di Semen Gresik, dan juga pernah menjabat menjadi komisaris dari Rumah Sakit Semen Gresik. Saya akan undang dengan aplausnya ya, Bapak Dr. Eri Gautama. Halo, selamat malam yang ada di Indonesia. Salam sehat. Saya Dr. Eri Gautama, mantan dari Kepala Rumah Sakit, Direktur Utama dari Rumah Sakit Semen Gresik, juga komisaris dari Rumah Sakit Semen Gresik. Karena background saya seorang direktur rumah sakit, sehingga kebanyakan saya lebih banyak duduk dibanding aktivitas untuk jalan ya. Kemudian karena juga saya banyak sekali membawahi pegawai, karyawan, itu begitu stres yang sangat tinggi ya. Kemudian gaya hidup saya yang mungkin setiap malam sering entertain, makan juga tak terjaga, itu yang menyebabkan saya menjadi suatu laki-laki yang kelihatannya kurang di dalam hal aktivitas seksual. Kenapa kok bisa terjadi penurunan seksual? Salah satu yang disebut penurunan vitalitas itu salah satunya adalah gejala disfungsi ereksi. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena dengan adanya disfungsi ereksi itu merupakan suatu nafkah batin untuk suatu keluarga di dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sehingga indikator hubungan suami istri itu yang lebih diutamakan. Juga kenapa itu menjadi sangat penting dalam hal penurunan vitalitas. Sebagai seorang pria itu merupakan suatu harga diri. Kalau itu terjadi penurunan sehingga terjadi suatu disfungsi ereksi, itu rasanya sangat rendah diri sehingga dia menjadi tidak pede dan sebagainya. Itu Pak Ludwig, sehingga kita perlu benar-benar menjaga bagaimana daya tahan tubuh kita menjadi lebih bagus. Gitu ya Pak Dokter ya. Oke, saya lanjut ya Pak Erik ya. Saya nggak lagi pengen bicara saru atau porno ya, tapi saya bicara secara ilmiahnya. Kenapa? Karena di luaran hal ini banyak sekali disembunyikan dari rumah tangga orang. Kalau yang laki ngalami tantangan yang seperti Pak Erik bilang disfungsi ereksi, biasanya bukan cuma yang laki yang diem, tapi istrinya pun diam, nggak berani ngomong. Betul. Padahal dibayangkan ya, semua orang selalu mikirnya gini Pak Dokter ya. Dulu waktu itu ibaratnya nggak usah jauh-jauh lah, lihat cewek sedikit cantik aja, sedikit aja cantik ya, pakaiannya padahal lengkap itu ya. Kalau saya bilang yang di bawah itu kayak timun langsung digeng gitu. Betul Pak Erik? Tapi setelah bertambahnya usia 30, timunnya tambah gini. Usia 40 segini. Biasanya usia 60 saya anduk basah, lemes. Betul Pak Eri. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi Pak Eri? Secara ilmiahnya Pak Eri bisa jelasin dasarnya dari timun menjadi anduk basah seperti itu. Boleh nggak Pak Dokter sharing ilmiahnya seperti apa? Iya Pak Ludwig, saya akan sharing kenapa kok yang tadi diceritakan Pak Ludwig dari mentimun kemudian turun sampai anduk basah. Banyak penyebab yang menjadikan timun jadi anduk basah, yaitu karena penurunan aliran darah ke penis ya. Nah, apapun penyebabnya, bisa disebabkan karena faktor pembuluh darah, juga karena faktor syaraf.
Dan ini biasanya juga disertai dengan usia-usia yang bertambah, ada penyakit-penyakit penyerta seperti kencing manis, kemudian tekanan darah tinggi. Nah, itu yang harus dijaga Pak Ludwig. Sehingga bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan agar penyebab-penyebab itu lambat laun akan bisa dikurangi, dan itu nanti akan mentimun itu akan berdiri kembali dari handuk yang basah. Jadi bukan lagi mau interogasi Pak Erik ya, Pak Dokter ya, tapi pasti saya tahu Pak Dokter kira-kira usianya ya dewasa. Jadi dengan usia yang menurut saya sudah cukup mengalami banyak hal, ada nggak cara alami dari Pak Dokter Erik itu mempertahankan kemampuan kita Bapak? Baik Pak Ludwig, saya secara alami setelah melakukan beberapa hal yang dulu hidup saya kurang teratur, saya sudah membuat hidup yang teratur. Salah satunya adalah olahraga yang rutin. Kedua, dengan gaya pola hidup yang harus kita tata, terutama dari sisi makanan, itu saya menggunakan nutrisi yang sangat bagus. Ya, yang ketiga adalah bagaimana kita harus bisa menjaga stres, ya, mengelola stres. Tadi saya mengatakan bahwa makanan nutrisi yang bagus adalah seperti yang ini saya pakai, yaitu Alpha Meta. Ya, itu yang saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi 3 hal itu yang harus kita lakukan setiap hari agar boleh nggak saya potong sebentar? Boleh nggak? Ya. Itu tadi apa? Botol apa Pak? Botol apa? Ini saya Pak, lihat dong. ini nutrisi yang sangat bagus, namanya Alpha Meta. Oh ya. Betul. Ya, Alpha Meta itu salah satunya untuk sebagai makanan sel, ya, makanan pokok sel tubuh. Dia dari kulit ari beras merah yang terbaik di dunia. Kemudian diproses secara organik dan mikromolekul mengandung alpha PSP, alpha polysaccharide peptide. Alpha polysaccharide peptide, alpha PSP, itu sebagai makanan super yang menyediakan energi. Dan ini sebagai bahan baku untuk sel dia bisa tumbuh. Ini salah satu yang nantinya akan memperlancar aliran darah kita, sehingga aliran darah yang tadinya sangat kental itu mungkin bisa terurai, sehingga dia bisa mengaliri fungsi-fungsi yang ada di penis. Nah, alpha PSP ini juga meningkatkan metabolic enzim, kemudian produksi bioenergi, muncul bio ATP, dia dengan juga ada enzim, sehingga di dalam pengaturan metabolisme ini dia mempunyai sifat detoksifikasi sel, perbaikan sel, meremajakan sel, dan proteksi sel. Ini yang menjadi suatu kekuatan di dalam penyembuhan sel secara alami. Dan Alpha Meta ini juga sudah bersertifikat, Pak. Salah satunya ada sertifikat dari EU organik. Ini sertifikat internasional. Ini yang saya gunakan sejak sekitar 3 tahun yang lalu. Terus salah satu yang tadi saya sebutkan juga untuk mengurangi stres, saya dalam hal tidur saya menggunakan yang namanya Alphaspin. Untuk apa Alphaspin itu? Nah, Alphaspin salah satunya untuk mengharmonisasikan lingkungan. Saya juga memakai Pak Ludwig Alphaspin. Maaf, ini saya tunjukkan untuk sabuk yang saya pakai setiap hari selama 24 jam. Mohon maaf. Ya, itu salah satu untuk menjaga, mengharmonisasi tubuh saya agar tidak terpapar radiasi, juga untuk mengurangi faktor-faktor stres. Kemudian ada yang namanya kuantum. Kuantum ini 4 Alphaspin ini saya pasang di kamar saya, karena di kamar saya itu kan banyak aliran listrik, ada handphone, ada cas
handphone, ada TV, AC, itu yang tidak bisa mengharmonisasi tubuh. Sehingga dengan adanya kuantum ini, membentuk medan kuantum ini, energi akan menjadi lebih bagus. Nah, sebagai alat kesehatan, self-healing alami, juga proteksi dari radiasi, sehingga kekuatannya bisa berkali lipat. Ini salah satu contoh alpha spin. Ini alpha spin, ini yang saya pakai. Saya bawa kemana-mana juga, saya pakai untuk sabuk. Nah, itu Pak Ludwig, pengalaman saya. Pak Dokter, mulai mengkonsumsi alpha beta dan tadi alpha spin dipakai, itu seperti apa cara pemakaian? Jadi bisa maksimal. Ya, saya dikenalkan itu sekitar tahun 2000, awal 2017. Pada saat itu yang memakai alpha beta dan memakai alpha spin adalah nyonya saya. Karena waktu itu ada tantangan di lutut, karena ada pembekakan osteoartritis. Nah, dia memakai alpha beta selama kurang lebih 3 minggu, itu terjadi perbaikan. Dan saya mencoba untuk memakai juga, mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh nyonya saya, sehingga saya memakai alpha beta waktu itu sehari 3 kali 1 sendok takar. Kemudian saya juga memakai alpha spin. Ya, waktu itu nyonya juga memakai yang namanya TOS. Sehingga alpha spin dan TOS ini disambungkan, dan ini yang selalu dipakai oleh nyonya saya waktu itu. Saya mencoba juga untuk pemulihan vitalitas, ya. Saya melakukan eksperimen untuk meningkatkan vitalitas. Saya lakukan eksperimen, saya taruh di alat kelamin saya setiap malam, dan ini saya nyalakan terus-menerus. Dan itu dahsyatnya lagi, Pak Ludwig, terjadi suatu perubahan kurang lebih 3 minggu, 4 minggu, yang tadinya ketimun tadi, tower saya yang tadinya tidak pernah manggung, ya, tidak pernah bergerak, suatu ketika tiba-tiba pada saat pagi hari itu bergerak sendiri, Pak. Karena mungkin peredaran darahnya sudah bagus, persarafasnya juga sudah bagus, karena alpha beta dan alpha spin, harmonisasi tubuh juga sudah mulai bagus, bioenerginya sudah meningkat. Disitulah saya mendapat suatu kebahagiaan yang sangat besar sekali, sehingga sampai saat ini sudah saya lakukan secara terus-menerus, dan alhamdulillah vitalitas saya sudah bisa meningkat, dan 1 minggu sekali sudah saya gunakan dengan sempurna, Pak Ludwig. Itu sharing saya, Pak Ludwig. Jadi menurut Pak Dokter, berarti yang ini juga ada selnya, berarti ya? Makanya bisa kayak anduk, bisa kayak imun, ya, betul ya? Iya dong. Sel di sini juga harus diperbaiki tadi. Iya, betul itu, Pak. Sel itu kan dari sel-sel darah merah dan pertumbuhan dari sel-sel saraf. Jadi sel darah merah, sel saraf itu harus diberikan suatu makanan. Pantes ya, setelah Dokter Erik minum alpha beta terus pakai alpha spin, otomatis sel pembuluh darahnya diperbaiki, makanya dari anduk basah jadi langsung kembali kayak timun, ya. Seperti itu ya, Pak Dokter. Mungkin saya akan mengajak sharing juga dengan pasangan saya. Selamat malam, Ibu Angga. Ya. Boleh agak mepet sedikit biar lebih mesra. Iya, biar kelihatan bahwa vitalitasnya sudah kembali. Iya, betul Pak Ludwig. Memang dulunya dahsyat banget, karena Bapak ini kan karena dulunya pernah juga disuntik itu, sehingga kalau pulang itu sambatnya minta ampun gitu ya. Dan memang sih berefek ya, obat-obat juga berefek, tapi kami berpikir apa ya seterusnya seperti itu. Nah ternyata alhamdulillah dengan penggunaan
bahan-bahan alami ini, Bapak jadi lebih sehat, kemudian ya tentu saja fungsinya menjadi lebih baik. Tidak lagi menggunakan suntik-suntik yang menyakitkan, mungkin bisa setelah baiknya fungsi itu bisa kelihatan dari wajah saya mungkin ya Pak Lutfi ya. Ya, kalau lebih happy itu, jadi kami menjadi lebih happy, lebih sehat, dan dalam keluarga yang nyaman banget gitu loh Pak Lutfi. Itu Pak Lutfi. Ya terus terang aja kalau hal seperti ini emang agak kadang-kadang tabu atau orang menganggap bahwa ini kok diceritakan, tapi memang hal yang penting menurut saya, karena kebahagiaan di dalam keluarga itu salah satu diantaranya adalah baiknya hubungan suami istri. Nah, komunikasi yang baik diantaranya adalah berfungsinya vitalitas pria, maka kebahagiaan itu menjadi lengkap. Itu menurut saya Pak Lutfi. Saya bersyukur banget karena saya bersama Bapak sekarang ini banyak hal yang kami syukuri. Kenapa? Karena di usia yang masih muda ini kami tetap menjalankan kehidupan suami istri sebagaimana mestinya. Ya, Pak Lutfi, demikian sharing kami. Ya, wah rupanya ini saking dahsyatnya sharingnya ya, karena tadi ada yang masuk ke Zoom saya, masuk ke YouTube saya itu mau sharing. Mereka mengalami juga yang seperti dialami Dr. Eri. Oke, saya sekarang akan mau dengarkan beberapa kesaksian dari beberapa orang yang juga mengalami perubahan secara vitalitasnya, secara keharmonisan rumah tangganya. Seperti itu, saya boleh undang ya. Beliau adalah dari Jakarta, Bapak Yusuf Effendi Pohan dan Ibu Intan. Pak Yusuf Effendi Pohan adalah pernah menjabat sebagai kepala dinas di DKI Jakarta, dan Bu Intan itu beliau seorang pengusaha, salah satu pengusaha yang memiliki rumah sakit di kota Jakarta. Saya persilakan. Selamat malam. Selamat malam. Saya Yusuf Effendi Pohan. Selama ini awal-awal karir saya bekerja di pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai pegawai negeri sipil, dan sebenarnya sudah mencapai puncak untuk posisi di pemerintah DKI Jakarta sebagai kepala dinas selama 10 tahun. Dan setelah pensiun ini kita mengelola sebuah rumah sakit, dan posisi saya sebagai direktur keuangan dan juga sebagai komisaris di rumah sakit yang lain. Nah, kebetulan saya selama masa kerja, berat badan saya itu sangat tinggi, sekitar 104 kg. Dari pola makan tidak bagus, sehingga timbul penyakit diabetes. Namun demikian, diabetesnya terkontrol, jadi hanya mungkin paling top itu sekitar 200. Sehingga saya perlu setiap bulan itu perlu ke dokter untuk check up. Jadi selama setahun lebih saya check up terus, dan selama itu juga saya mulai berolahraga ya, apalagi setelah masa pensiun saya hampir 5 hari setiap minggu itu saya olahraga. Saya pensiun tahun 2014. Nah, pada suatu kali dokternya bilang, Pak, ini Bapak sudah bagus, sudah normal, jadi check up-nya nggak perlu sekali sebulan, cukup 6 bulan atau setahun sekali. Sehingga saya cukup bahagia dengan keadaan itu. Dan itu karena saya juga meminum Alfameta awal-awal 3 kali sehari, terus setiap hari itu bangun tidur mengkonsumsi Alfameta. Dan kemudian di rumah kami juga menggunakan Alfasvin. Alfasvin termasuk di kamar tidur menggunakan Quantum Alfasvin ini. Jadi saya sangat merasakan perubahan pada diri saya. Oh, waktu saya sudah mulai membaik diabetesnya, saya sampai pernah bercanda sama dokternya, Dok, kalau pagi-pagi itu terasa penuh di bagian bawah itu, di bagian celana saya, emangnya itu sebagai indikator bahwa diabetes saya bagus. Oh iya Pak, benar itu katanya. Jadi itulah saya ingin sharing
bahwa saya itu sangat berterima kasih dengan produk-produk ini. Boleh nggak dengar yang dari Bu Cut Intan? Halo, ya itulah gitu Pak Pohan tuh waktu 2007 lah, kalau dilihat dari fotonya tuh yang 104 kilo tuh, kalau saya merasa nggak nyaman banget dengan Pak Pohan karena juga temperamennya ya gitu, entah karena stres tuh, entah apa, pokoknya ngamuk aja gitu ketahuannya saya. Rupanya tuh juga baru ketahuan bahwa beliau ini ada diabetesnya ya, dengan segala macam tantangan diabetes ya bisa tahu ya. Tahun 2012 kita kenal dengan Alfameta ini kan, dan di situ dibilang memang baik untuk orang diabetes, dan ternyata memang betul gitu, perubahannya terjadi. Angka dari dan penilaiannya itu cuma 5,5-an, padahal katanya sih orang diabetes tuh tinggi-tinggi. Berikut juga saya juga rasain Pak Pohan tuh orangnya paling istilahnya doyan lah gitu ya. Dulu kan memang setiap hari gitu ya. Kembali lagi waktu mulai 2012 Pak Pohan tuh bercandanya kan gitu, nanti kalau udah umur 50-an gitu pasti menurun. Oh ini kayak balik lagi gitu. Apalagi waktu Pak Pohan udah gunain Alphaspin, jadi prima bener. Yang saya lihat langsung itu Pak Pohan jadi kuat, fitness, makanya jadi berat badannya bisa turun. Dan tentunya ini ya, vitalitasnya juga emang terbukti gitu. Kita pakai di 4, setiap hari juga kita pakai yang nempel di badan. Itu perubahannya yang saya lihat gitu Pak Pohan. Jadi kalau sekarang ditanya, orang diabetes kan punya problem ya gitu. Kalau saya kok rasanya nggak punya gitu. Setiap kapan kita mau ya oke aja gitu. Jadi nggak ada tantangan itulah gitu kalau kita lihat. Ya begitu, jadi suatu kali saya pengen baca-baca, terus tengkurap gitu ya. Kebetulan karena di atas malam biasanya saya tidur nggak pakai CD celana dalam, pakai boxer aja. Terus kok ini merasa ada sesuatu yang berubah gitu ya, sesuatu yang agak nyesek gitu di bawah. Oh ini pantes nih, ini bagus nih untuk vitalitas buat hubungan suami istri. Saya sangat menyadari itu gitu. Itu bercandanya gini, jangan pernah tidur tengkurap gitu kalau lagi nggak ada pasangan di sebelahnya. Itu bahaya nanti. Pak Pohan sama Bu Intan, kalau boleh tahu usianya Pak Pohan berapa ya sekarang? Sekarang 65, mau 66. Wow, 65 masih nggak boleh tidur tengkurap ya, karena vitalitasnya sangat luar biasa ya. Oke, tepuk tangannya untuk Pak Pohan sama Bu Intan, luar biasa sekali sharingnya. Terima kasih sharingnya. Saya akan undang yang berikutnya ya. Beliau bekerja sebagai karyawan swasta tapi menduduki satu level jabatan yang cukup lumayan tinggi. Saya persilakan Bapak Hendy Novandri untuk sharing pengalamannya setelah menggunakan Alfameta dan menggunakan Alphaspin. Silakan Pak Hendy. Selamat malam semuanya yang ada di YouTube channel ini ya kan. Sebelumnya terima kasih saya bisa sharing apa yang saya terjadi di diri saya. Memang saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan asing sebagai seseorang yang bertanggung jawab di dalam IT, yang sangat sering saya akan terpapar dengan namanya radiasi. Pertama itu. Terus yang kedua adalah saya menghadapi satu momok yang dimana setelah 11 tahun saya menikah, di usia yang 40 tahun ini terjadi transformasi di mana tadinya saya yang sangat kecil, maksudnya tidak gendut, nah terjadi suatu obesitas yang kurang lebih berat saya waktu itu kurang lebih hampir 100 kilo. Nah, ternyata saya baru sadar pola hidup saya salah, pola hidup lifestyle saya salah saat itu, yang baru saya sadari ternyata ini harus saya rubah. Karena kebetulan saya juga punya jejak di mana orang tua diabetes dan lain-lain. Ternyata ini berdampak ke dalam tubuh saya yang lama-lama membesar, yang notabene vitalitas saya, seksualitas saya itu sangat drop, turun. Itu yang sampai saat sekarang saya juga baru sadar ternyata itu berbahaya buat tubuh saya. Dan akhirnya saya berusaha untuk bagaimana mengatur pola hidup saya, di mana saya harus bekerja tapi tetap dengan berolahraga. Tapi ternyata itu tidak cukup. Transformasi itu pun terjadi tidak hanya diri saya, juga terhadap istri saya, yang dimana mungkin bisa dilihat di situ berat saya hampir 100 kilo dan terjadi transformasi kurang lebih hampir 26 kilo. Saya
turun dari sisi bobot. Dan yang mungkin pernah disampaikan tadi dari Pak Pohan bahwa ternyata saat pola hidup kita benar, kita berolahraga, dan ditambah lagi saya dibantu oleh produk yang luar biasa. Ini yang saya amazing sekali, dan saya baru sadar ternyata nutrisi di dalam tubuh kita itu ada paling penting. Dan saya baru tahu bahwa nutrisi itulah yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eri, bahwa nutrisi itu paling penting bagaimana di tubuh kita memproduksi sel yang baik. Dan ternyata memang alfa meta luar biasa sekali yang membuat transformasi di dalam tubuh saya yang tadinya obesitas hampir 100 kilo sekarang menjadi turun. Dan ternyata dengan turunnya bobot ini terjadi transformasi dengan saya berolahraga dengan baik, itu seksualitas saya berubah. Seksualitas saya yang ya maaf ya mungkin dulu pernah ada mungkin ada istilah kata yang nempel keluar dan lain-lain. Ternyata durasi dan jumlah kuantitasnya itu luar biasa. Ya bahkan mungkin mohon maaf mungkin ada beberapa yang mungkin baru sebentar selesai ya atau bagaimana, tapi di sini mungkin saya bisa istri saya 2 kali, saya baru sekali, atau mungkin istri saya 3 kali, saya baru sekali. Ini amazing. Mungkin Pak Lut mungkin paham apa artinya sekali dan 2 kali ya. Dan ternyata juga saya juga dibantu oleh satu produk yang namanya Alphaspin. Ini juga luar biasa sekali. Saya juga kaget bahwa ternyata Alphaspin yang buatan Jerman ini benar-benar menstimulus pembuluh darah saya menjadi lebih baik, dan ini ternyata memang berefek ke dalam vitalitas saya. Ini saya pun sebenarnya karena saya adalah orang IT, sangat orang-orang yang menurut saya tidak terlalu paham mengenai hal tentang kesehatan, tentang bagaimana proteksi radiasi, nutrisi sehat untuk sel, dan ini luar biasa menurut saya pun sampai saat ini pun amazing. Terjadi sebuah perubahan di dalam tubuh saya. Ada satu lagi yang habit saya yang saya lakukan adalah saya mengkonsumsi minum air Alphaspin di sini yang saya rendam bisa 1 jam atau mungkin sampai terus saya reload terus, dan ini ternyata membuat tubuh saya menstimulus tubuh saya itu vitalitas, seksualitas saya tuh baik secara durasi, baik secara kuantitas. Ini yang mungkin kalau bapak-bapak mungkin tahu, kalau orang yang masuk ke dalam obesitas 100 kilo atau 100 kilo lebih akan kesulitan untuk bisa berhubungan seksual dengan baik. Ya, tidak bisa memberikan nafkah batin terhadap istri yang konteksnya memuaskan istri. Karena saya baru paham ternyata setelah lebih dari 11 tahun menikah ini, itu itu adalah salah satu hal yang paling penting di dalam rumah tangga. Ternyata ini adalah faktor penting keharmonisan yang kita harus pahami, dan saya baru pahami itu. Dan transformasi ini memang tidak instan, tapi saya sangat terbantu oleh Alpha Meta, Alphaspin yang saya taruh juga di rumah, dan di waktu mandi saya terendam di dalam bak ya, saya taruh. Ini terjadi transformasi di dalam tubuh saya menjadi lebih vitalitasnya lebih baik, seksualitasnya lebih baik. Itu yang luar biasa. Dan yang amazingnya lagi, kebetulan saya cukup sibuk sekali dari pagi sampai malam, bahkan harus meeting, tapi saya bisa sempatkan untuk saya nge-gym atau olahraga, dan itu vitalitas saya selalu terjaga. Dan saya pikir, loh kok saya nggak ada capeknya ya, kok nggak ada letihnya ya, dan ini saya lakukan beberapa waktu, dan ternyata bobot dan selain dari bobot, bahkan vitalitas dan seksualitas saya luar biasa. Yang saya pikir bahwa ternyata sehat itu memang asupannya seperti apa yang saya harus lakukan terhadap diri saya supaya membantu proses transformasi saya yang tadi obesitas 100 kilo menjadi saya lebih sehat, lebih ramping, dan mohon maaf, gaya apapun yang saya bisa lakukan, saya bisa coba. Dan ternyata terbukti istri saya sedang mengandung saat ini usia 4 bulan. Artinya ternyata saya paham, istri saya pun usianya sudah cukup di atas 35 ke atas. Ternyata memang nutrisi, kesehatan itu paling penting, dan pola hidup yang paling penting. Itu Pak Lut, yes, yang saya sampai saat ini amazing terhadap produk-produk yang saya gunakan saat ini. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya sharing dari Pak Hendy. Amazing sekali menurut saya ya. Jadi kalau saya simpulkan ya dari topik yang kita bicarakan, vitalitas itu mendasari salah satu dasar dari kebahagiaan rumah tangga. Alpha Meta dan Alphaspin itu bukan sesuatu yang istilah menggantikan obat dokter. Obat dokter mungkin masih tetap perlu diminum, tapi ini adalah nutrisi yang untuk perbaikan sel. Seperti itu yang saya tangkap. Dan Alphaspin
untuk memprotek kita setiap hari dalam kondisi di dunia ini begitu banyak radiasi. Hari ini betul-betul mendapatkan wawasan yang bisa berguna kita percaya, dan saya yakin juga berguna untuk para pria yang lagi melihat. Betul. Ya, oke. Terima kasih saya sampaikan untuk narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Eri Gautama, terus dari sharing-sharing dari Bapak Yusuf Pohan, Ibu Cut Intan, Pak Hendy tadi ya, sangat luar biasa. Ya, acara ini, live stream ini akan berakhir sebentar lagi. Saya Ludwig, saya akan sempatkan Bapak Ibu ingatkan sebelum saya tutup, like, kasih komen dulu, ketik sedikit saja, dan subscribe. Ya, dan saksikan workshop-workshop berikutnya ya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. See you.